Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para sesepuh, alim ulama, alim karamun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya berharap ini kajian Al-Fatihah untuk Tegal Gubuk Kidul ini kira-kira 1 tahun selesai ya. Jangan nanti dipadatkan acaranya. Nanti setelah Fatihah selesai, boleh apakah simbol-simbol atau ungkapan-ungkapan yang sehari-hari dibaca seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, apalagi astagfirullahaladzim, banyak sekali yang perlu dijelaskan. Hari ini kita akan bahas sampai jam 11. Nanti jam 11 saya memohon izin langsung Pak Aku, karena masih langsung ke hutan, ada khalwat. Dan sedikit ingin saya jelaskan kepada masyarakat Tegal Gubuk bahwa acara khalwat ini bukan untuk menggandakan uang yang 1 miliar jadi 2 miliar, enggak. Yang digandakan adalah semangat kita nanti dalam menjalani hidup ini, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa tradisi-tradisi para ulama, salihin, aulia, ya, para anbiya, para rasul yang sudah dilupakan orang. Maka saya maklumi ketika umat Islam masih bertanya, ada apa bertapa-bertapa, ajaran apa, karena sudah lupa bahwa umat Islam itu, para nabi, para rasul semuanya bertapa, itu sudah tidak dikenal lagi karena sudah lupa. Sudah tidak ada orang yang ibadah pertapaan, udah lupa namanya uzlah, tahannus, apalagi khalwat, itu sudah tidak dikenali lagi. Oleh karena itu, barangkali ada yang nanti mau bertanya tentang khalwat itu apa, menghilangkan supaya ada, jangan ada kecurigaan, jangan-jangan pakai syakor ngejak ajaran yang nggak benar gitu ya. Saya jawab semuanya ya. Dan sebaiknya kalau bertanya jangan melalui yang lain, langsung saja lah, apa, saya siap kok, dan saya tidak akan pernah marah kok. Ya, ya, silakan tanya. Selanjutnya, kita lanjutkan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita melamar kerja sama Allah supaya kita bisa bekerja untuk Allah, dan setelah kita minta ada ketentuan gajinya berapa, wa iyyaka nasta'in, setelah lamaran kita diterima, selanjutnya kita meminta kepada Allah supaya diberikan pelatihan, diberikan bimbingan, kerjanya apa, bagaimana cara kerjanya, ya kan begitu, yang efektif bagaimana supaya ada peningkatan produksi dan produktivitas. Jangan sampai nanti kita ini sudah bekerja capek-capek malah kena marah atau juga kerjanya salah. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu kita lagi minta petunjuk, minta bimbingan Allah bagaimana cara kerja yang benar. Jangan sampai kita kena marah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau juga
kerjanya malah nggak bener. Yaitu kalau maghdub itu orang yang tahu mana yang benar mana yang salah tapi ngelawan, tetap melakukan yang salah, itu maghdub. Kalau dhalim memang nggak tahu, sehingga dia salah memilih, salah mengerjakan. Yang penting bahwa kalimat ihdinas siratal mustaqim ini adalah fi'il amar. Oleh karena ini datangnya dari bawah ke atas, maka namanya doa. Kan gitu. Kalau dari yang setingkat namanya iltimas. Kalau saya sama Pak Jekheran itu iltimas. Tapi kalau paku kepada bupati itu namanya doa, permohonan. Kalau bupati ke Kuwun namanya instruksi, namanya amar. Maka ihdina itu adalah bentuk doa ya kepada Allah. Ada sesuatu yang diminta. Apa yang diminta? Yang diminta adalah hidayah. Kalau Allahumma rzuqni, minta apa? Minta rezeki. Kalau ihdina minta hidayah. Nah, hidayah diminta oleh kita kepada Allah. Lalu yang saya maksudkan hidayah yang seperti apa, bentuk hidayahnya seperti apa? Di sini jelaskan, yaitu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebelum kita nanti bicara tentang hidayah, ini ada beberapa qiraat menurut Syekh Yasin itu dibacanya bizai, ihdinas siratal mustaqim ya. Kemudian Bani Odrah dan Bani Kilab itu bacanya seperti itu. Di sini kita ingin mengatakan bahwa hidayah, kita minta hidayah sama Allah. Hidayah itu apa? Nggak jelas, karena bahasa kita tidak punya pepadan kata hidayah itu apa. Paling-paling hidayah itu nama suatu masjid, Masjid Al-Hidayah. Majlis Salim, mananya Majlis Salim Al-Hidayah. Iya, itu Al-Hidayah. Nah, tetapi hidayah itu sendiri apa? Kalau kita lihat bahwa kata hidayah sendiri menjadi aneh, menjadi mungkin kelihatan seperti kontradiktif, berlawanan. Di satu sisi Allah mengatakan kepada Kanjeng Nabi, wa innaka latahdi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi Kanjeng Nabi diberi otoritas memberikan hidayah. Tapi di ayat yang lain Allah tidak memberikan otoritas apapun kepada Kanjeng Nabi. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sekalipun orang itu kamu cintai, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah lah, hanya Allah sajalah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini mungkin maknanya menjadi kontradiktif. Di satu sisi Nabi diberi kewenangan memberi hidayah, di sisi yang lain mengatakan Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Nah,
Kalau kita makna hidayahnya seperti itu, kita akan terpaksa mengatakan ini dua ayat yang bertentangan. Oleh karena itu, maka mari kita telusuri makna hidayah kira-kira dalam bahasa Indonesianya apa. Ini kan kasusnya Nabi tidak diberi hak memberi hidayah kan ketika pamannya namanya Abu Talib itu sampai diajak masuk Islam. Satu pertanyaan yang sangat menarik, Mamang cinta saya enggak? Cinta. Mamang kenapa melindungi saya? Ya karena kamu ponakan saya. Ya sudah kalau begitu ya masuk Islam. Enggak mau. Jadi Abu Talib melindungi Muhammad sebagai ponakan, bukan sebagai Rasul. Ponakan dilindungi, adapun sebagai Rasul ntar dulu. Sampai di saat Abu Talib dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, yuk baca syahadat, nggak mau. Sambil dicium, nggak mau. Sambil diusapi keringatnya, ayo mang baca asyhadu alla ilaha illallah, tetap tidak mau. Sampai ditilati wudle, wis jauh mas mang, tetap gede-gede banget, tetap geleng kepala. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada pamanku ini. Masa pamanku yang begitu sayang kepadaku, melindungiku, kok masa masuk neraka. Dengan menangis dan bersujud, kanjeng Nabi minta kepada Allah supaya pamannya diberi hidayah, malah dijawab oleh Allah, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini berarti hidayah yang dimaksudkan ayat ini dalam bahasa Indonesianya membimbing. Tetapi di ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Maknanya bukan membimbing, tapi menunjukkan. Awas, beda menunjukkan dengan membimbing. Andaikan Pak Kuwo ada sekolah SMK Sadang Pinggan, masuk saja lurus, nanti di depan SMA ya belok kiri, nanti di depan balong situ ada balongnya, dari situ rumahnya Pak Kiai Sakur. Ada kemungkinan petunjuk semacam itu dengan petanya sekalipun, dengan gambarnya mungkin nyampe mungkin tidak. Nah, akhirnya nyelas HP tekan Jati Barang mana, muter-muter tekan Bangaloa. Anega Kiai Yaskur nganak, ternyata jaluk kemat, ternyata beli bisa sing bisa Kiai Sakur. Balik mana Pak Kuwo, Kiai Sakur di sini. Bisa terjadi Pak Kuwo itu hanya menunjukkan, bisa nyampe bisa tidak. Tetapi kebetulan di sini ada, waktu itu ada Kang Kaji Khairan, badan pun di sampiannya badatang pakai Sakur. Oh ya pun mangga ulaga badan mereka, yuk becongan baik, dari sekalian diantar dengan naik motor, dibencong sampai ke rumah saya. Dan bahkan yang mengetuk pintu juga Ngaji Heran, Buya ini anak tamu sing Jogja, konon kita. Nah ini Pak Haji Syukron bukan menunjukkan tapi membimbing, menghantar. Jadi di situ Kanjeng Nabi diberi hak oleh Nabi hanya sekedar menunjukkan, tidak bisa membimbing sampai tempat tujuan. Itu maknanya. Jadi dua ayat ini tidak kontradiktif kalau kita memaknainya berbeda. Nah, yang jadi persoalan hidayah ini bisa minta bimbingan, minta bisa petunjuk. Yang saya tanyakan ketika bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim,
di dalam hati kita bagaimana bunyinya. Minta dibimbing atau minta ditunjukkan? Saya tidak yakin semua orang ketika ihdinas siratal mustaqim mintanya dibimbing, karena terjemahan Departemen Agamanya tunjukkanlah. Ulangnya akeh wong kesasar gini. Makanya banyak yang tersesat karena tidak minta dibimbing tapi minta ditunjukkan. Itu persoalan. Ya, memang harus demikian. Kalau tidak ya kita bisa menyangka nanti jangan-jangan orang salah tulis ataupun Al-Quran bukan firman Tuhan, karena di dalamnya ada la tajidu fiha ikhtilafan katsira, terkontradiksi. Kemudian hidayah di sini secara bahasa, pandangan beberapa ulama ahli bahasa, satu, bahwa al-hidayah itu maknanya al-irsyad wa taufiq. Ini udah mirip. Al-irsyad itu artinya ya bimbingan, at-taufiq artinya ngepasi, artinya cocok gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa hada yahdi ini fi'il yang nakis ya'i. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa ihdina, begitu fa'ilnya langsung, ihdina bimbinglah kami, maka maknanya itu bahwa hada yahdi hidayah itu fi'il muta'addi, ya kan? Kalau zahaba itu fi'il lazim, maka ya ta'adda biharfi jarin, dhahabtu ilas suqi. Tapi kalau doroba fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Dorobtu ka, langsung aku memukul kamu. Nah, hidayah di sini terkadang berlaku sebagai fi'il yang muta'addi, atau seperti ayat yang lain, wahadainahun najdain, wahadainahun najdain, pada langsung pada maf'ulnya langsung. Tetapi juga hidayah ini juga bisa menjadi fi'il yang muta'addi biharfi jarrin pakai ila. Ini variasinya. Seperti firman Allah yang berbunyi ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim, pakai ila. Wajtabahu, dan Allah memilihnya, wahadahu, dan memberikan hidayahnya, ila, ke. Jadi maf'ulnya pakai harfu jarin, namanya muta'addi biharfi jarin. Seperti fahduhum ila siratil jahim, menggunakannya pakai ila ta'adinya. Dan ada lagi menggunakan lam, seperti firman Tuhan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, masih pakai la. Yang pakai lam seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza, mutadinya pakai lam. Ada yang pakai ila, ada yang mutadi langsung. Ini berarti dari urian tadi di sini, jangan-jangan perbedaan muta'addi dan lazim itu adalah juga memberikan arti. Ketika dia fi'il lazim yang muta'addinya dengan ila, berarti menunjukkan. Tapi kalau muta'addi langsung maf'ul bihinya langsung nempel pada fi'il, maka itu namanya bimbingan. Saya kira mungkin seperti itu, menjadi artinya menjadi pas. Menurut Al-Imam
Ja'far bin Jarir bahwa yang dimaksudkan siratal mustaqim adalah at-tariqul wadih alladzi la wijaja fih, jalan yang jelas, gamblang, terang, padang, alladzi la wijaja fih, yang tidak berbelok-belok, dalannya lempeng. Pertanyaan saya, kalau Pak Kuwu menunjukkan orang dari sini, kalau sudah jalan bebas, sudah lurus saja. Nanti ada pom bensin sebelah kiri, bukan pom bensin sebelah kanan. Nah, di depannya ada SMK. Dari sini lurus saja. Ya, pertanyaan saya, dari sini Carampingan jalannya lurus nggak? Ada belok-beloknya nggak? Di sini harus kita bedakan. Jadi sim bener ki lurus lempeng. Yang benar dari sini lempeng aja, atau dari sini lurus saja. Awas. Dalam bahasa Indonesia kata lempeng juga artinya tidak mesti harus lurus, tapi jujur. Ada anak santri, saya kasih uang suruh beli kacang gawil di Jati Barang, kacangnya bagus, susuknya utuh, ya kan? Iki bocah ki lempeng temen. Anak itu lempeng banget, artinya jujur. Jadi lempeng juga bisa dalam bahasa Indonesia mananya kejujuran. Lempeng mah lempeng, tapi aja kelempengan. Itu artinya lain lagi tuh artinya. Nah, jadi yang benar sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim, jangan minta ditunjukkan, tapi minta dibimbing. Kemana dibimbingnya? Jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Lempeng. Jadi terjemahan itu dirubah, tunjukkan kami jalan yang lempang, bukan jalan yang lurus. Nggak ada, bos. Menurut relativitas Einstein, bahwa tidak mungkin Anda membuat garis lurus. Tidak mungkin di dunia ini ada garis lurus. Teori relativitas Einstein mengatakan demikian adalah benar. Mungkin kita dengan mata ngotot lurus, tapi nyatanya tidak lurus. Katakanlah kita tarik benang dari tiang situ, tarik kenceng benangnya, lurus nggak? Jok kenceng sekali, lurus nggak? Nggak, melengkung. Berapa tingkat lengkungannya? Ini sekitar berapa? 8 meter ya? 8 meter. 8 meter itu kelihatan lurus, tapi nyatanya bengkok. Berapa bengkoknya? Ya, bengkoknya itu ya 10⁻9 kali min 5 cm. Nggak kelihatan. Ketika diperpanjang terus, maka kelihatan semua yang ada di bumi ini melengkung. Apa sebabnya? Karena bumi ini bulat. Tidak mungkin kita membuat garis lurus di atas yang bulat. Masuk akal nggak? Bisa nggak bikin garis lurus di bola? Ya nggak mungkin, melengkung. Karena saking luasnya besarnya matahari, ya kita melihatnya sepertinya lurus saja, tapi nyatanya tidak, semuanya melengkung. Itu satu. Kemudian lagi, yang dimaksud jalan yang lempeng nih, fisik apa non fisik? Jalan lempeng yang kita itu apakah dermaga beneran
Saya kira tidak mungkin kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan beneran seperti ini. Kata jalan di sini bukan jalan beneran, tapi ini artinya dalam proses tasbih, ya kan? Ada yang musyabahnya, ada musyabah bihnya, tidak bisa dihindari. Nah, ketika itu semuanya salah satu tarafai tasbihnya itu baik musyabah atau musyabah bihnya dibuang, atau juga kemudian ada tasbihnya dibuang, wajah syabahnya dibuang, lalu kita datangkan sifat kelaziman bagi musyabah bi itu nanti namanya isti'arah namanya. Ya, begini prosesnya supaya kita mengerti. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Ini untuk Kang Gaji Khairan dulu ini. Ya. Zaidun kal asadi fi syaja'ati. Zaidun namanya musabbah, kaf namanya adatut tasbih, al asadi musabbah bihi, fi syaja'ati namanya wajah syabah. Tetapi isti'arah itu adalah wajah syabahnya dibuang, adat tasbihnya dibuang, dan wajah syabahnya dibuang. Adat tasbih, musyabah bih, dan wajah syabah dibuang, tinggal zaidnya saja. Tetapi kita bisa mencium aroma tasbihnya itu, ya, sekalipun isti'arah memang dasarnya adalah tasbih juga. Nah, macan itu sekalipun tidak disebutkan seperti macan, kita akan bisa memahami bahwa Zaid ini diumpamakan seperti macan, tapi tidak disebut macannya, tidak disebut kata sepertinya dalam hal apanya, tapi saya mengatakan saya kemarin melihat Zaid sedang meraung-raung di atas mimbar. Zaid pidato atau meraung-raung? Yang meraung-raung macan tak orang? Berarti Zaid di situ diumpamakan seperti macan. Musyabahnya dibuang, wa utia min lawazimihi. Itu namanya isti'arah. Ini kajian khusus nanti ya. Makanya ketika bilang ihdinas siratal mustaqim, ya, akan menjadi jelas maknanya itu ketika siratal ladzina an'amta alaihim. Ini termasuk ya min lawazimihi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Berarti di sini bukan jalan, tapi adalah pola hidup, style of life, ya kan, orang-orang. Nah, sebab nanti kita juga bertanya, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Kita semua yang ada di sini dapat nikmat enggak? Berarti jalannya kita? Oh bukan. Nanti nikmatnya juga nikmat khusus. Kalau tidak begitu berarti ya semua makhluk dapat kenikmatan Allah. Iya. Orang Cina dapat nikmat enggak? Dapat. Orang Yahudi dapat. Orang ateis dapat, semua bagian nikmat semuanya. Jadi nikmat siapa? Itu nikmatnya para anbiya, para rasul, syuhada, wassalihin. Apanya yang mereka tempuh? Yaitu perihidup mereka, ya kan gitu. Orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang punya ideologi, orang-orang yang punya platform, orang-orang yang punya khitabus siasi, orang yang punya visi dan misi, ya, orang yang teguh pendirian, dan mereka telah menunjukkan keberadaannya di dunia
dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia, kan seperti itu. Jadi jalan ini, sirat di sini adalah bukan jalan ini, tapi artinya perilaku atau kelakuan atau juga gaya hidup. Gaya hidupnya apa sih? Gaya hidupnya duduk engkek, duduk engkek. Kari engkek mah gel-gel iki barangnya bukan, artinya bukan dalam berjalan tapi dalam meniti kehidupan. Sehingga ketika dokter mengatakan ini obatnya Bu, kembali pada pola ya hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat tuh bakal mangan uru gajah kakek. Karena kena diabetes, bakal kesenangan aja turu. Terus kalau makan sate, ya 2 tusuk saja, jangan 3 kodi. Ya kan begitu. Kemudian rokok ya dikurangi, kopi dikurangi, ya kan begitu. Nah, menyangkut makanan, minuman, olahraga, senam, itu namanya pola hidup. Jadi kita harus mengerti bahwa yang kita minta kepada Allah itu adalah kita diminta supaya diberikan oleh Allah pola hidup yang baik seperti mereka para syuhada, para salihin, para anbiya dan para rasul. Selanjutnya bahwa ketika para ulama seperti Imam seperti tadi siapa, Imam Ja'far menjarir bahwa Shirathul Mustaqim itu adalah at-tariq al-wadih alladzi la ujaja fih. Seperti syair juga mengatakan, Amirul Mu'minina ala siratin idza wajjal mawaridu mustaqimu. Jadi Amir Mukminin itu orangnya lempeng, ya, sekalipun banyak tuntutan-tuntutan yang ingin menyelewengkan dia tetap hidupnya ya lurus-lurus saja. Dalam hadis ini Nabi juga mengatakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwa as-siratul mustaqim? Nabi menjawab, huwa kitabullah. Ini apa sih mustaqim? Kitabullah. Jadi ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami kepada kitabullah. Maksudnya artinya kita supaya bisa memahami kitabullah dan kita bisa mengamalkan semua petunjuk yang ada dalam kitabullah. Dari sini para orientalis mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kitab hukum, bukan kitab sejarah, tapi guide of life. Ya hidayah itu petunjuk. Bapak-bapak pernah beli mesin baru nggak? Lalu ada selebaran kertasnya guide, namanya petunjuk penggunaan. Itu juga namanya hidayah, guide itu. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk, bukan buku sejarah. Quran bukan kitab hukum, tapi kitab petunjuk untuk kehidupan kita ini, guide of life, petunjuk kehidupan. Itu pas dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ada lagi ditanya, jawabannya huwa hablullah al-matin. Shirathul Mustaqim adalah hablullah al-matin, tambangnya Allah yang kokoh. Ada lagi disebutkan Shirathul Mustaqim huwa az-zikrul hakim, yaitu Al-Quran juga sama, wa huwa as-siratul mustaqim. Ada lagi dikatakan, yang nanya lagi apa itu Shirathul Mustaqim, dijawabnya at-tariqul hadi, jalan yang bisa membimbing kita. Kemudian tanya lagi, apa itu Shirathul Mustaqim? Huwa dinullah alladzi la i'wijaja fi,
Itu adalah agama Allah. Ini kita pelajari bagaimana kata orang-orang terdahulu. Ihdinas siratal mustaqim dzaka huwal Islam. Kata Allah, siratal mustaqim dzaka huwal Islam. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Yaitu agama Islam yang kita peluk ini. Kalau kita sudah jadi muslim, berarti kita sudah berada di jalan yang lempeng, yang lurus. Lempeng tak lurus? Yang lempeng. Jalan yang lempeng. Kalau lempeng tuh sekalipun belok-belok, asal tidak belok kanan belok kiri, sekalipun jalannya jalan di gunung itu ya, sekalipun muter-muter ya tetap lempeng juga namanya tahu. Nah, itu. Jadi bedanya lempeng dan lurus seperti itu. Ini sebagai perbandingan saja yang dimaksudkan dengan al-hidayah tadi. Kemudian Bapak sekalian, as-siratul mustaqim huwa tariqul hidayah alladhi rasamahullah li'ibadihi fi hadhil hayati min khilalil qur'ani was sunnah. Siratul mustaqim itu adalah jalan hidayah, jalan menuju hidayah alladhi rasamahullah yang telah digariskan oleh Allah li'ibadihi untuk hamba-hambanya fi hadhil hayati dunya dalam kehidupan dunia ini min khilalil Quran was sunnah melalui Al-Quran dan sunnah. Kemudian makna variasi dari makna mustaqim di sini dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Jadi siratal mustaqim itu namanya ad-dinul qayyim, agama yang benar. Kemudian juga di surat Yunus, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah, maknanya adalah ad-din al-hanif. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 161, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman. Di sini dijelaskan siratul mustaqim adalah ad-dinul qayyim, agama yang benar, agama yang kokoh. Ini variasi makna din. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'hu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa an sabilih fatafarraqa bikum an sabilih. Surat Al-An'am. Jadi sirat yang mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula. Jadi sirat adalah sabil, jalan yang lurus, harus diikuti. Dan kalau tidak, kalau kamu mencari jalan-jalan yang lain, di sini pengertiannya bahwa namanya garis lurus itu atau garis lempeng itu adalah pasti tidak ada jarak yang lebih dekat dari itu. Jarak terdekat antara dua titik itulah namanya garis lurus. Kalau beda 1 senti saja berarti ada i'wijaj, ada pembengkokan. Jadi artinya bahwa kita menuju kebenaran itu harus ditempuh pada jarak yang paling terdekat. Jangan ada penyimpangan sedikit pun juga. Dua titik yang dihubungkan itulah namanya garis lurus atau garis lempeng. Kemudian wa ala qasdi sabil wa minha jairun, ini An-Nahl ayat 9. Kemudian juga ketika iblis bersumpah serapah di hadapan Tuhan ingin menggoda manusia, dia mengatakan la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini variasi-variasi makna as-sirat
Ini surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian pada surat Az-Zukhruf ayat 34, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka la'ala siratim mustaqim. Jadi sirat mustaqim adalah jalan yang mengikuti wahyu Allah yang telah diturunkan. Ini maknanya berputar-putar kepada sekitar itu saja. Kemudian pada surat As-Saffat, walaqad mananna 'ala Musa wa Haruna wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Ini adalah variasi-variasi daripada makna sirat al-mustaqim. Silahkan bapak-bapak mikir sendiri. Lamun diterangkan di peragat-peragat, karep ngomong lempeng ya sok, karepan lu salah mau bilang itu Al-Quran dan hadis mangga, itu agama Islam ya mangga, ya. Pokoknya nanti yang jelas ini perlu kita waspadai. Begini, jangan biarkan kita minta sesuatu kepada Allah secara abstrak. Jadi ada kebenaran materi di dalamnya itu. Begini, anak saya minta mobil. Mobil apa yang bagus? Pokoknya yang bagus. Saya nggak jelas. Seperti mobilnya Kang Benu. Mobil apa namanya tuh? Pajero. Seperti mobilnya Pak Jadi namanya Alphard. Nah, begitu anak saya seperti mobilnya Pak Haji Edi, baru saya paham. Di situ realitanya ada, yang diminta jelas dan gamblang seperti mobilnya Pak Edi, yaitu mobil Alphard. Maka ketika kita minta kepada Allah, minta ditunjukkan, dibimbing ke jalan yang lurus, jalan lurus yang mana? Disitulah fungsi siratal ladzina an'amta alaihim, memberikan kejelasan. Yang kita minta adalah jalan yang pernah kau berikan kepada orang-orang yang kau berikan kenikmatan, yaitu jalannya para ulama solehin, para anbiya, para rasul, para syuhada. Yang seperti apa? Kita jangan sampai nanti masuk dalam relativitas yang luas, lalu akhirnya pengen jalan sing bener, bersing kayak apa, jare siapa aja sampai bener kayak jare sira dewek. Nah, disinilah makanya sekalipun ini tidak dibahas, tapi realita. Karena ketika minta ihdinas siratal mustaqim, dalam pikiran kita tidak jelas jalan yang seperti apa, sehingga akhirnya yang terjadi masing-masing mengklaim bahwa kita berada di jalan yang benar, yang lain semuanya tersesat. Bapak-bapak ini dianggap oleh orang yang mengklaim kebenaran milik mereka ini adalah orang-orang ahlul bid'ah semuanya. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Mereka yakin betul bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di balai desa Tegal Gubuk ini engkone bakal manjing neraka kabeh. Begitu juga. Nah, ini kan menjadi persoalan. Kita minta siratal mustaqim, tapi ketika umat Islam itu diberi hidayah menjadi orang Islam, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di situ kita tidak jelas jalan yang benar yang seperti apa. Oke, kita semuanya mengklaim yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi sampel adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kanjeng Nabi ada berapa orangnya? Realitanya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Nabi Muhammad tidak satu dalam pikiran kita. Ada orang yang berpikiran Nabi Muhammad dalam pikirannya tukang kawin, sehingga kalau kita kawin
lagi kawin lagi berarti kita mengikuti kanjeng Nabi. Karena Rasul. Ya, mereka yang bawa pentungan dan sambil bertakbir, ya kan gitu, bawa bendera hitam, la ilaha illallah, mecahin rumah orang, itu juga kita mengikuti Nabi Muhammad, ya kan? Dan kita yang mengakomodir budaya lokal di sini, ya, tradisi lokal kita akomodir semuanya. Yang sebut dengan golongan apa? Islam apa namanya? Nusantara. Kita juga seperti Rasul juga sama kok, ya. Dalam agama Islam juga mengakomodir budaya lokal. Apa dikiranya sunat itu barang baru? Enggak kok, sebelum Nabi lahir, sebelum Rasul mereka sudah sunatan kok. Malah orang Islam pada nanya, sambil apa diketok daging waras? Harus berenak, dijajal bener. Hebat ya wes, diwajibkan. Kemudian lagi ada orang Arab kalau malam pada mandi, ditanya, kamu tiap mandi kecapak kecubuk kayak iwak besir aku. Biar apa? Biar bisa mindo. Bisa mindo. Fresh mandi. Dicoba, bener bisa mindo. Bakal lihat itu cuma bisa mindo, wis pegal. Dicoba iya. Bener iya. Oh, bagus ya, benar hebat ya, dirangkul menjadi namanya mandi jinabat. Sebelum Nabi lahir, ada nggak orang lemparin setan? Ada aja. Yang muter-muter di Ka'bah ada nggak? Ada. Kenapa nggak dibubarin? Sebetulnya itulah menjadi persoalan. Jadi Nabi dalam pikiranmu itu bagaimana? Masing-masing mengaku kami mengikuti kanjeng Nabi. Nabi itu berapa? Nah itulah karena ada perbedaan persepsi semacam itu, dan ini tidak bisa dihindari. Sampai-sampai ihdinas siratal mustaqim, jalannya para syuhada solehin, para aulia, nggak ada tuh wali-wali. Apa itu wali? Ada juga wali-wali Dayak. Ya kan, jadi bingung kesalahan. Nah ini menjadi persoalan besar bagi kita semuanya. Makanya di situ disebutkan dua sifat itu adalah sudah cukup menjadi penjelasan jalan lurus seperti apa, seperti kenikmatan yang diberikan pada orang-orang yang soleh, para aulia, para nabi, yang substansinya jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita kena marah. Selesai. Nah ini orang menafsirkan, memperluas penafsiran seperti kurang gawe begitu. Ghairul maghdubi ay al yahud. Kok tambah nganggur sih, kok nyanyilan Yahudi. Waladolin ay Nasara. Jadi siapa nih kan? Lah iya, jadi akhirnya menjadi bingung artinya. Nah itulah persoalannya. Jadi kita kembali, yang penting substansinya jangan sampai kita sesat, jangan sampai kita kena marah, itu saja persoalannya. Nah, bapak-bapak sekalian, kemudian di sini ada kanjeng Nabi meringkas, ikhtasara Rasul an siratil mustaqim bi kalimatin. Kanjeng Nabi meringkas pemahaman siratul mustaqim dalam satu hadis. An Sufyan bin Abdullah mengatakan Sufyan, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah, qulli qaulan, tolong katakan kepadaku dengan satu kata-kata, la as'alu anhu ahadan ba'dahu, yang kira-kira nanti saya tidak perlu nanya kepada siapapun setelah ini. Tolong satu kata, bekali aku nanti setelah ini, aku tidak perlu menanyakan kepada siapapun.
Apa itu? Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, amantu, aku telah beriman, tsumastaqim, kemudian istiqamah. Ini di Bukhari hadis nomor 26 dan di Sahih Muslim hadis nomor 83. Di sini malah justru akhirnya istiqomah itu apa? Jadi Shiratal Mustaqim itu artinya pola hidup istiqomah. Bahasanya apa? Konsisten dan konsekuen. Kehidupan yang konsisten. Artinya bling leab, leop, lempeng, ajeg, tegar. Sekali bilang merah, merah selamanya. Sekali bilang hijau, hijau selamanya. Nah, inilah kalimat istiqomah itu sendiri bervariasi diungkapkan dalam ilmu hikmah bahwa al-istiqomah itu khairum min alfi karamah. Satu istiqomah lebih hebat dari 1000 kesaktian. 1000 orang, ada yang bisa terbang, ada yang bisa menyelam, ada yang anti tembak, ada yang anti bacok, anti bakar. Untuk 1000 dengan satu orang istiqomah eleh kabeh. Yang hebat yang satu ini orang yang istiqomah. Malah justru dari orang yang istiqomah, tentu kita masih ingat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan itu namanya malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Setahun sekali kita bisa menemui Lailatul Qadar. Tetapi orang istiqomah setiap malam sepanjang tahun semuanya adalah Lailatul Qadar semua. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun semuanya. Banyak mana malaikatnya? Yuk hitung. Lailatul Qadar tanazzalu al malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu itu malam atau Lailatul Qadar, tanazzalu. Tapi orang yang istiqomah malaikatnya turunnya ini tatanazzalu alaihimul malaikah. Banyak mana? Tanazzalu dengan tatanazzalu, hurufnya banyak mana? Hurufnya banyak, berarti malaikatnya lebih banyak lagi. Itulah persoalannya. Jadi ujung-ujungnya mah perlu kita diperjelas, jangan sampai tiap hari kita mohon kepada Allah minta Shiratal Mustaqim tapi kita belum punya persepsi yang jelas seperti apa. Saya kira kalau kita sudah mengerti Shiratal Mustaqim adalah pola hidup atau gaya hidup yang konsisten, itu yang paling penting. Dunia ini bisanya kacau karena kita tidak konsisten. Kalau kita menerapkan hukum konsisten, ya kan, maka saya yakin kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Kenapa jadi seperti ini? Kejahatan merajalela karena ternyata pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kita tidak konsisten. Itu peribahasanya. Kalau dulu, ini peribahasa sekarang, kalau dulu peribahasanya menegakkan supremasi hukum itu ibaratnya menegakkan benang basah. Tambah dinaikkan tambah semakin yang akan kita hukumi itu orang yang berkedudukan lebih tinggi, maka benang itu semakin melengkung. Saya kira seperti itu. Kita nanti silakan buka, kita kembangkan dalam bentuk dialog. Kita tutup dulu.